sebelum melepaskannya mengucapkan bismillah, menggunakan mengucapkan bismillah ya. Ini masalah berburu ya. Jadi kalau seorang misalkan mau menggunakan panah atau tombak ya, maka sebelum melemparkan baca bismillah. Nah, pakai apa? Gak masalah. Tajam kan? Iya, gak masalah. Iya, gak masalah. Gak masalah. Yang penting kan ada terkena sama yang tajamnya itu kan. Nah, itu gak masalah. Yang gak boleh itu kalau terkena bagian tumpulnya. Najis contohnya apa nih? Babi gitu. Arang. Dari arang. Arang suci. Oh, nggak kotor, bukan najis. Yang najis tuh udah kita bahas tertentu saja. Ya misalkan babi, dagingnya, kotorannya. Terus ya kotoran manusia itu diantaranya, bangkai. Kalau seperti ini kami pertanyaan racunnya itu ada unsur dan dia seperti dari olahan babi, gimana? Yang haram-haram? Ya jauhi ya, jauhi. Karena itu kan nanti bercampur antara yang halal dengan yang haram, jauhi aja. Artinya cari yang masih ada yang nggak mesti dengan menggunakan najis kan. Masih ada yang suci tapi bisa untuk ini, untuk mematikan apa hewan. Jauhi saja, itu kan nanti akan bercampur situ apa ya. Terus bagaimana dengan anjing? Nah, ini pembahasan anjing lagi. Ya, anjing pertama itu ada dalam Al-Qur'an. Seandainya tidak ada dalam Al-Qur'an, kita pun bilang jangan memakan hewan yang digigit oleh anjing, buruan anjing. Ini kalau tidak ada ayat Al-Qur'annya. Yang jadi masalah ada ayat Al-Qur'annya. Karena ada ayatnya, ya sudah, kita sami'na wa ata'na, kita dengar dan kita taat, nggak usah protes ya. Ya jadi itu Bapak ya, itu karena ada ayatnya. Kalau seandainya tidak ada ayatnya, kita nggak akan seperti itu. Nah, adapun tadi kan itu tidak ada ayatnya, apalagi itu suatu yang masih bisa digantikan dengan yang tanpa najis, maka jangan pakai najis. Kita nggak boleh menyentuh najis kecuali kalau darurat. Dan saya pikir boleh. Anjingnya anjing ini kan terlatih kan? Iya, nggak masalah. Nah, itu yang sudah kita bahas pada sebelumnya. Kalau pendapat Malikiyah, Imam Malik berpendapat air liur anjing tidak najis. Makanya itu diantara dalilnya. Cuman jumhur ulama menyatakan, mayoritas ulama berpendapat najis. Adapun dalam kasus ini ya ini pengecualian karena dibutuhkan, ibaratnya gitu. Ini pendapat mayoritas ulama ya, Bapak ya, dibutuhkan. Karena dibutuhkan makanya nggak masalah. Ya, ibaratnya seperti arahnya ke darurat. Ya sebenarnya, walaupun bukan darurat, karena kalaupun tidak menggunakan itu masih bisa, cuman mungkin sulit. Kadang memang ada hewan-hewan tertentu, kadang nggak. Kalau pakai senjata aja susah, mau tidak mau pakai anjing. Ya tidak? Kalau bagi yang berpengalaman mungkin tahu lah. Kadang anjing ini lebih cekatan Bapak ya. Dan anjing ini Bapak termasuk hewan yang memang disebutkan para ulama ini. Saya baru dapat dari buku Imam Ibnu Qutaibah. Termasuk hewan yang setia kepada pemiliknya. Walaupun dipukul, diusir, kadang anjing ini tetap setia kepada pemiliknya. Jadi Imam Ibnu Qutaibah menyebutkan kisah yang disebutkan dalam kitab beliau Ta'wil Mukhtalaf Al-Hadits. Jadi ada dua orang bepergian, yang satu punya anjing. Anjingnya ini sering dipukul sama si pemiliknya ini, pokoknya disakiti lah. Nah, suatu hari mereka dihadang oleh perampok. Nah, dihadang oleh perampok sampai akhirnya dilukai. Satu orang teman kabur. Si anjing di situ nyaksikan aja, ngeliat tuannya begitu kan, dikubur bahkan. Nah, setelah perampoknya pergi, anjingnya datang mengeluarkan tuannya, padahal tuannya selama ini sering mukul dia.
Nah itu apa ya? Makanya dalam Islam sendiri anjing tidak dibunuh. Yang dibunuh itu anjing yang hitam full hitam. Kan itu setan. Ya, adapun yang tidak hitam maka jangan dibunuh. Kecuali kalau anjing mengganggu. Kalau mengganggu boleh kita bunuh. Walaupun bukan warna hitam. Ya jangankan anjing, manusia sekalipun kalau udah mengganggu bagaimana? Membahayakan nyawa kita. Kalau kita tidak bisa menolaknya kecuali dengan membunuhnya, nggak apa-apa bunuh. Jelas apa ya? Ya, itu manusia ya. Nah, begitu pula anjing. Jadi anjing apapun yang mengganggu kita, membahayakan nyawa kita, kalau kita tidak bisa mengusirnya kecuali dengan menghabisi nyawanya, maka itu diperbolehkan Islam. Tapi berusaha untuk istilahnya diminimalisir. Kalau jangan sampai terbunuh, misalnya dengan cara diusir kah, dengan cara mungkin dipukul kah. Tapi kalau udah diusir, dipukul, masih terus ingin menusuk kita, misalkan orang, mau nggak mau kita ambil pisau, lalu boleh tidak? Udah ditusuk meninggal ya, kita nggak salah, membela diri kan. Nah begitu ya. Nah begitu pula anjing. Kalau misalkan anjing ini membahayakan, ingin menerkam kita sudah ngusir nggak bisa, kita bahkan digigit. Misalkan anjing gila, kan anjing gila boleh dibunuh kan? Nah itu, maka kalau misalnya ada begitu, nggak apa-apa kita bunuh. Apa ya, itu membahayakan. Tapi kalau anjingnya tidak menyakiti kita, tidak mengganggu kita, maka tidak boleh kita membunuhnya. Ya, kecuali kalau anjingnya hitam full hitam semuanya. Karena itu memang ada perintah untuk membunuhnya. Jadi itu masalah anjing. Jadi pembahasan yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, hewan apapun yang diburu dengan senjata tajam atau hewan berburu yang digunakan untuk berburu, maka hewan buruan itu halal jika sebelumnya mengucapkan bismillah. Lalu berikutnya juga yang dibahas oleh kita pada pertemuan sebelumnya kita membahas hewan yang diburu selain dengan cara tadi mesti disembelih. Maksudnya kalau misalkan seorang berburu tidak menggunakan senjata tajam atau tidak menggunakan anjing atau hewan terlatih, misalkan anjingnya tidak terlatih lalu menggigit hewan buruan dan hewan buruan tersebut masih hidup, maka kalau kita ingin memakannya harus disembelih. Ya, ini kalau hewannya tidak terlatih. Tapi kalau hewannya terlatih, nggak usah, cukup bismillah, lepas digigit, lalu misalkan dia mati, boleh kita makan langsung. Nah, ini yang kedua. Lalu yang ketiga, pada pertemuan sebelumnya kita membahas wa idza syarakal kalbul mu'alla wa idza syarakal kalbal mu'allama kalbun akhar lam yahilla sayduhuma. Kata Imam Asy-Syaukani, jika anjing yang terlatih disertai oleh anjing lain, maka buruan keduanya tidak halal. Jika anjing terlatih diikuti oleh anjing yang tidak terlatih, maka buruan keduanya tidak halal. Ini sudah kita bahas. Misal kasusnya saya berburu misalkan rusa atau apapun, kelinci ini. Saya lepaskan anjing yang saya latih, sudah terlatih. Udah saya kejar lalu ditangkap oleh anjing ini, lalu pergi kemana gitu. Mungkin digigit atau apa, lalu kejar-kejar hilang. Nah, pas saya dapati mana kelincinya? Oh, ternyata di sampingnya sudah ada anjing saya plus anjing lain yang tidak terlatih, bukan milik saya. Dan kelincinya mati. Boleh tidak saya makan? Nggak boleh. Karena ada kemungkinan yang bunuhnya bukan anjing saya, tapi anjing lain yang tidak saya ucapkan bismillah ketika melepasnya. Nah, itu Bapak ya. Nggak mesti anjing lain, termasuk anjing saya. Saya punya dua anjing terlatih dan anjing tidak terlatih. Kedua-duanya berburu, lalu menggigit hewan buruan, kemudian mati. Yang menggigitnya dua-duanya nih, sehingga hewan buruannya mati. Ini pun tidak halal, karena ada kemungkinan yang membunuhnya bukan anjing terlatih. Apa ya? Kalau misalnya yang terlatih bisa lepas, kita gimana? Iya, boleh. Kalau yang terlatih boleh, justru itu. Tidak terlatih. Oh, tidak terlatih, nggak boleh. Nggak boleh.
Kecuali kalau misalnya gini, yang tidak terlatih, misalkan dia ngejar hewan buruan, anggap kelinci ini, udah digigit, lalu kelinci masih hidup, maka kita sembelih. Bismillah, boleh. Tidak bisa. Maksudnya dua-duanya nyerang itu, nggak bisa, nggak boleh. Kalau misalkan ternyata hewan buruan ini kita dapati meninggal apa mati dalam keadaan diserang oleh dua ini, maka nggak halal. Karena ada satu anjing yang tidak terlatih itu. Karena anjing tidak terlatih ini ada kemungkinan dia bukan untuk tuannya. Ketika dia bunuh bisa jadi karena itu ada kemungkinan mungkin karena dia pengen makan atau apa semacam itu. Oh iya, makanya ya kan mungkin bagi yang punya anjing bisa melihat ini anjing ini butuh waktu berapa untuk sampai tingkatan anjing terlatih. Saya nggak tahu, saya nggak punya pengalaman. Mungkin perlu percobaan kita. Coba anjing, coba tuh ada ini. Bismillah, coba. Kalau misalkan dia di sana, dia paham, berarti tandanya apa? Terlatih ya. Kalau dia terlatih nggak masalah. Ya kita ucapkan Bismillah, kejar hewan buruan, lalu mati hewan buruannya, itu udah halal buat kita masak. Nah itu yang ketiga. Lalu berikutnya, wa idza akalal kalbul mu'allamu wa nahwuhu minas sayd lam yahil fa innama amsaka ala nafsi. Nah ini kita terakhir di sini. Jika anjing yang terlatih dan semacamnya memakan hewan buruan, maka hewan buruan tersebut tidak halal karena dia menahannya, menangkapnya untuk dirinya, bukan untuk tuannya. Jadi kasusnya, misalkan saya punya anjing terlatih, dan sini kata Imam Syaukani begitu yang semacamnya, ya semacam anjing terlatih. Misalkan saya baca Bismillah, lepaskan anjing terlatih saya mengejar kelinci. Nah, kejar-kejar lalu nggak nampak dipandang. Saya cari-cari, oh ada. Rupanya anjing ini sedang menggigit kelinci ini. Bahkan sudah ada bagian telinganya yang hilang. Udah dimakan. Maka kalau kasusnya seperti ini tidak halal. Itu saya makan karena dia ketika menangkap itu tujuannya untuk dirinya, bukan untuk tuannya, bukan untuk majikannya. Jelas apa ya? Kenapa? Lepas, nggak dimakan. Oh itu beda, lain lagi. Yang menjadi patokan makan, dimakan, hilang telinganya dimakan sama dia. Tandanya dia lapar. Dia nggak ingat istilahnya komando dari tuannya, yang penting saya dapat, saya makan, menghilangkan lapar saya. Nah kalau kayak gitu tidak sah, tidak halal buruan tersebut, maka itu jadi bangkai. Jelas apa ya? Kenapa? Kecuali hidup. Kalau hidup jelas, hidup ya sembelih Bismillah. Pembahasan kita itu kalau dia dimakan, bukan sekedar mati. Kalau mati boleh, anjing yang terlatih kita Bismillah, lalu gigit, mati nih, ya nggak apa-apa langsung. Kelinci ini kita goreng, kita masak. Tapi yang jadi masalah kalau dimakan, walaupun sedikit, bagian telinganya kah, atau mungkin matanya kah, kalau udah makan walaupun sedikit, itu tidak halal. Karena si anjing ini ketika menangkap bukan untuk tuannya, tapi untuk dirinya sendiri. Kenapa? Oh iya, kan dimakan. Boleh. Kalau pokoknya kalau misalkan hidup langsung aja sebeli Bismillah, nggak masalah. Walaupun si anjing ini udah makan sedikit, kan bisa jadi kalau telinganya dimakan masih hidup ya. Kan telinga dia lari-lari, kita tangkap masih hidup nih, langsung Bismillah, nggak masalah. Tapi yang jadi masalah itu kalau dia udah makan dan hewan buruannya mati. Nah ini baru jadi masalah. Kenapa? Berburu ada udah sejak zaman dulu itu. Makanya dalam Al-Quran sampai disebutkan masalah itu anjing yang terlatih karena memang orang Arab pun menggunakan anjing untuk berburu. Jadi ini bukan perkara baru ya, bukan perkara baru, ini sudah ada sejak zaman dulu. Nah itu yang terakhir kita bahas. Nah sekarang kita bahas poin berikutnya yang disebutkan oleh Imam Asy-Syaukani rahimahullah. Ini yang terakhir nih. Wa idza wujida saydu ba'da wuqu'i ramyati
maitan walau ba'da ayyamin fi ghairi ma'in kana halalan ma lam yuntin aw yu'lam anna alladhi qatalahu ghairu sahmi. Nah ini, jika hewan buruan ini didapati mati setelah dilempar, setelah dibidik, setelah berlalu beberapa hari di selain air, jika didapati hewan buruan ini mati setelah dilempar, walaupun setelah berlalu beberapa hari di selain air, maka itu halal selama belum membusuk atau diketahui yang menyebabkannya mati selain panahnya. Saya ulangi lagi, jika hewan buruan didapati mati setelah dilempar dengan panah, didapati mati di selain air, walaupun telah berlalu beberapa hari, maka hewan itu halal selama belum membusuk atau diketahui yang menyebabkannya mati selain dari panahnya. Jelas? Jadi kalau misalkan masih gini, kita misalkan melepas menggunakan panah, kita lihat ada kelinci, bismillah, kena misalnya keserempet bagian mananya lalu dia lari. Nah, setelah 1 hari atau 2 hari, saya dapati kelinci ini ada di hutan, mati. Kan sudah membidik, saya cek, ada tidak luka dia? Oh, ternyata ada bekas panah saya, sini nampak ini. Dan tidak didapati luka karena digigit anjing atau hewan buas. Saya lihat, oh dia berarti mati karena apa? Panah. Maka ini halal dimakan. Ini kalau di selain air, ya, selain air, Bapak ya, dan selama belum membusuk. Ya, artinya kalau di air tidak halal. Jelas? Kalau membusuk bagaimana? Ya buruk. Ngapain kita makan yang busuk? Bang. Berdasarkan pengalaman, Ustaz, kalau dengan senjata api, pernah dapat pengamanan di daerah Sumber Utara, di untuk mengisi kesibukan berburu rusa. Oh, masya Allah, enak ya terus saya. Iya, manis. Manis ya, aja. Pakai senjata api. Boleh. Di sini disebutkan oleh Imam Syaukani. Tetap dengan mengucapkan. Iya, baca Bismillah. Iya, baca Bismillah. Di sini Imam Syaukani menyebutkan, nah ini pembahasannya sini Imam Syaukani. Nah ini. Jadi di sini hadisnya dalam riwayat Ahmad dari Adi bin Hatim. Di sini Adi bin Hatim berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, ya Rasulullah, inna qaumun narmi fama yahillu lana. Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami orang-orang yang suka memanah. Nah, apa yang halal bagi kami? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yahillu lakum ma dzakaitum ma dzakartus ma'allahu alaihi fakaratum fakulu. Dihalalkan untuk kalian apa yang kalian sembelih dan apa yang diucapkan bismillah kalau memang merobek, artinya menyayat gitu loh. Fakaratum fakulu, maka makanlah. Artinya di sini kata Imam Syaukani, fadalla ala anna al-mu'tabar mujarradul kharq wa in kana al-qatlu bil musaqqal fayahillu ma sadahu yurma bihadil banatik al-jadi al-hadidah allati yurma biha bil barud war rasas. Nah, di sini Imam Syaukani menyebutkan contohnya di sini menunjukkan yang jadi patokan itu semata-mata merobek itu. Makanya kata Imam Syaukani itu boleh walaupun seperti peluru senapan ya, waros peluru boleh itu. Kan otomatis kalau kena peluru kan merobek kan? Iya kan? Beda halnya dengan benda tumpul, nah itu nggak boleh. Karena yang namanya peluru pasti merobek, iya tidak? Mau kena langsung atau ke sini, kalau ke sini pun langsung berdarah kan? Beda halnya dengan batu. Kalau batu enggak, ya tidak. Batu nggak mungkin sampai melukai, menyayat gitu kan? Nah ini, jadi ini berlaku baik sejenis dengan panah, mau peluru, mau semacamnya, tombak, pokoknya yang sifatnya merobek, menyayat gitu ya. Nah tadi pembahasannya apa? Oh ya, jadi kalau misalkan kita melepaskan panah kita atau peluru, anggap tadi pakai senapan ditembak, rusak, lari.
lalu kita dapati di hutan dalam keadaan mati, dan kita cek ternyata di sini ada bekas peluru. Dicek lagi nggak ada luka karena digigit anjing. Berarti ini halal. Jelas apa ya? Halal. Lain halnya kalau kita nembak rusak, mati, lari dia. Kita cari-cari 1 hari 2 hari ternyata sudah ada di kolam ngambang. Maka ini tidak halal. Ya, begitu juga kalau sudah mau membusuk. Karena siapa yang mau makan saat yang membusuk? Ya, nah, kalau masuk air dia salah. apa itu? Kalau masuk air dia kita kalau mana air kan masuk air dia. Iya. Masih di sana Nggak halal. Kalau udah masuk air nggak halal. Karena kita nggak tahu yang menyebabkannya mati karena peluru atau karena tenggelam. Berarti kalau di Darat halal. Halal kalau darat. Atau pokoknya ya di darat halal. Plus kalau memang kita tahu dia cuma kena meninggalnya karena tembakan kita. Ada pun kalau misalnya ditembak, dia lari. Lalu 1 hari kita dapat mati, ternyata di bagian kakinya ada gigitan anjing. Di sininya luka peluru, di sini gigitan anjing. Halal tidak? Tidak halal. Karena ada kemungkinan dia mati karena digigit anjing, bukan karena ini. Lah sampai. itu sama juga sama mati di lumpur. Apa itu? Di lumpur mati. Iya, lumpur sejenisnya. Pokoknya yang ibaratnya matinya itu karena sesak nafas lah ibaratnya gitu. Nah, pokoknya kalau karena selain itu, selain peluru atau panah yang kita lepaskan, maka itu tidak halal. Ya, apa dalilnya? Nah, ini kita harus tahu dalilnya Bapak ya. Jadi kalau bisa dan harus bisa, kita mengikat pendapat dengan dalil. Jadi bukan kata saya pikir, saya kira, saya rasa enggak. Dalil. Jadi hukum ini begini halal, dalilnya begini. Ini haram, dalilnya begini. Ini makruh, dalilnya begini, Bapak ya. Nah, apa dalilnya tadi? Yang tadi itu tidak boleh dimakan. Nah, di sini hadisnya disebutkan oleh Imam Asy-Syaukani. Imam Asy-Syaukani menyebutkan hadisnya dari Abu Tha'labah Al-Khushani dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Idza ramaita bisahmika qaraba 3 ayyam fa'adrak wa adraktahu fakulhu ma lam yuntin." Nah, ini rawahu Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau engkau melepaskan panahmu, lalu hewan buruan ini menghilang selama 3 hari, dan engkau dapati ternyata ini hewannya, maka makanlah itu selama belum membusuk. Nah, ini kata Nabi, kalau engkau melepaskan panahmu kepada suatu hewan, lalu hewan ini menghilang selama 3 hari, dan kau dapati dia, maka makanlah itu selama belum membusuk. Nah, ini menunjukkan tadi, kalau misalnya kita melepaskan panah kita atau peluru kita mengenai hewan lalu hilang di selain air, maka kita boleh memakannya. Bagaimana kalau jatuh kan? Apa itu kita tembak tuh? Ini jarang kita jatuh di tebing lah, agak tinggi. Ya, ini mati setelah itu. Wah, itu bercampur syubhat, jauhi. Khawatir sama seperti air. Ya, karena air juga ada kemungkinan dia matinya kena tembakan kita atau karena tenggelam. Begitu juga itu kasusnya, kita nembak misalkan rusa di pinggir tebing, jatuh deh. Pas kita ke jurang, mati dia. Nah, ini matinya karena apa? Bisa karena ini peluru, bisa karena jatuh. Kalau jatuh, nggak boleh. Ya, maka jauhi. Masih banyak yang halal. Nah, itu Bapak. Ya. Lalu dalil berikutnya yang disebutkan oleh Imam Asy-Syaukani, hadis dari Adi bin Hatim. Dia bertanya kepada Rasulullah SAW tentang hewan buruan. Maka kata Rasulullah, "Idza ramaita bisahmika fadhkurillah. Fa in wajadtahu qad qutil fakul. Illa an tajidahu qad waqa'a fi ma'in fa innaka la tadri al-ma'a qatalahu aw sahmuh." Nah, ini hadisnya dalam Sahih Bukhari Muslim ya. Jika engkau melepaskan panahmu, maka ucapkanlah bismillah. Bismillah. Kalau engkau dapati dia mati, kemudian hari setelah lepaskan bismillah, lalu mati, makanlah.
Kecuali kata Nabi, kalau engkau dapati dia jatuh ke dalam air. Karena kenapa? Kalau dalam air jangan diambil, karena engkau tidak tahu yang membunuhnya air atau panahmu. Nah, ini ya. Karena ada kedua kemungkinan ketika hewan ini jatuh ke dalam air, yang bikin dia mati memang panah kita atau tenggelam dalam air. Nah, jadi kan ada dua kemungkinan. Maka jauhi seperti itu. Walaupun ada kemungkinan bisa jadi karena artinya seorang muslim diperintahkan untuk menjauhi perkara yang samar-samar, ya, perkara yang samar-samar. Karena di sini samar, Bapak. Di sini tidak dipastikan bahwa itu haram karena 100% enggak, karena ada kemungkinan itu haram gitu loh. Samar, bisa jadi ini halal, bisa jadi haram, jauhi. Jelas Bapak ya, seorang muslim itu diperintah gitu. Kalau misalnya kita menghadapi perkara yang antara dibilang halal tapi kayak haram, dibilang haram kayak halal, jauhi aja. Ya, syubhat, perkara syubhat itu gitu. Kalau kita menghindari yang samar-samar, selamat. Ya tidak. Nah, tapi kalau kita malah nekat, bisa jadi, ya kan? Ya contohnya gini lah. Kita melihat misalkan ini ada sebuah jalan. Kita jalan ke suatu tempat. Ini jalannya terang, jelas. Ada papan petunjuk nama ini ke misalkan Pasaman. Yang satu udah ada keterangannya jurang. Yang di tengah nggak jelas. Apa cahaya lampu sama-sama, nggak ada keterangan ini ke arah Pasaman. Maka ada kemungkinan kalau kita lewat yang tengah ini bisa jadi nyampe Pasaman, bisa jadi masuk ke jurang. Sebaiknya bagaimana? Jangan lewatin kan? Nah, gitu. Nah, begitu pula kalau antara halal dan haram. Kalau antara suatu perkara ini halal, dibilang halal, nggak jelas, haram nggak jelas, tengah, jauhi. Dengan menjauhnya kita selamat. Tapi kalau kita nekat, bisa jadi kita terjatuh dalam yang haram. Misalnya aku pergi ke ladang, itu sama aku rusak, sedang di ulang. Tapi binatang itu apa bisa itu masih apa? Hidup. Itulah kerjaan, bukan kerja. Aku itu lah. Kami tidak apa binatang itu apa bisa hidup di sana. Tapi jual halal juga. Baca bismillah kan? Iya, halal. Kalau dia masih hidup, sembelih bismillah, halal. Iya, orang ngelarang dulu, betul. Itulah. Nah, itu hadis riwayat Bukhari Muslim. Nah, dalam riwayat Ahmad, Pak, ya, gimana Pak? Iya, iya. Oh, enggak lah, mana? Pakai jerat. Masih mana? Ranjau ya. Oh, jadi bikin ranjau bismillah gitu. Allah Allah. Tahu saya. Kan ada lupa, Iya. Bisa jauh yang pakai apa saja. Jadi dia masukkan Iya, artinya gini, kalau memang kita bisa pastikan, misalnya kita bikin ranjau, saya taruh bismillah, lalu dia lewat, kena, ya nggak masalah. Tapi kalau misalkan kita udah naruh ini ranjau bismillah, lalu ternyata misalkan ada hewan masuk ke situ dan kita nggak tahu hewan ini matinya karena ranjau atau enggak, nah ini jadi masalah ya. Tapi kalau yakin ya nggak masalah. Kalau memang yakin Pak, setelah kita meletakkan itu ranjau itu yang tajam itu, lalu kena hewan dan mati karena itu, nggak masalah. Jerat pakai tali itu terus mati, nggak boleh. Bukan luka, itu mencekik. Harus benda yang merobek atau menyayat. Makanya benda tumpul nggak bisa. Nah, makanya tadi peluru itu kalau memang sekedar cuma bikin
istilahnya apa, lebam-lebam, itu nggak sah. Tapi kalau peluru kan nggak seperti itu, langsung nembus kan, keluar darah atau menyayatin. Makanya boleh kata para ulama. Sejenis dengan tombak, pedang, panah. Nah, makanya benda tumpul nggak boleh. Makanya bapak nggak boleh kita berburu dengan apa, seperti sejenis batu, nggak boleh. Apalagi yang kecil begini. Nah ini apa, termasuk Nabi melarang kita berburu apa, burung dengan khadat, apa namanya, khadat ya, kecil ini, kerikil. Ayat ya begitu. Jadi harus benar-benar yang ini, apa ya? Kenapa? Harus maksudnya harus tertentu nggak, misalnya saya mau berburu dusta, ya udah dusta ini Bismillah, atau gimana? Bisa asal itu apa aja lah. Nah, saya iya ya, harus ada niat atau enggak ya? pada waktu pertanyaan tadi dibakar tadi, kalau saya pasang nggak tinggi, lalu saya, soalnya kan dimakan dari seharian kan. Oh iya ya, itulah Allah alam, nggak tahu saya, nggak tahu. Niatnya yang membuat. Ya pokoknya Allah alam. Kalau jelas hewannya jelas boleh. Naruh ini Bismillah. Nah, dia lewat sini kena, iya. Tapi kalau misalkan niatnya umum gitu, Allah alam, saya nggak tahu. Seperti misalkan saya mau nembak, misalkan angka kelinci, kelincinya lewat, kenanya rusa gitu kan? Nah, contohnya gitu kan? Allah alam, nggak tahu saya. Harus dicari, itu masalah kontemporer. Ya lain lagi kalau banyak lain lagi. Ini kan yang jadi masalah, kita udah mengarah ke satu, nggak kena satu malah kena yang lain. Nah itu. Jadi dalam Islam contohnya gini, kayak misal kita mau, ini kalau permasalahan pembunuhan tidak sengaja, kita mau nembak ini misalnya kelinci atau yang di atas apa ya contohnya, apa hewan yang sering manjat misalnya. Nah, anggap pokoknya apalah, atau tupai atau apa, kita nembak lewat kena orang yang di sebelah sana, jeder, meninggal. Bukan, artinya kan tidak dosa kan, betul kan? Karena tidak sengaja, tapi tetap harus bayar diat, denda gitu. Karena tidak ada niat. Kenapa tidak dosa? Karena tidak ada niat, gitu ya. Maka nggak ada kisos. Tapi ya itu harus bayar diat. Allahu a'lam kalau masalah itu ya. Polisi yang datang lagi ya. Positif ya. Oh gitu ya, penjara juga ya. Ya itulah. Iya. Ya kasusnya ini memang ya itulah. Misalnya kita kan kalau berburu kan hutan, karena kita kan nggak jelas tuh kan. Kita lagi berburu ini hewan ini, ya ternyata hewannya lewat di sananya ada orang. Kan mungkin aja kejadian seperti itu kan. Nah itu namanya qatlul khata', pembunuhan tidak sengaja. Artinya orangnya tidak berdosa dan tidak ada kisos. Jadi keluarga korban nggak bisa nuntut kisos. Cuma mereka berhak menuntut dia bayar denda apa ya, selat sumpah besar, lumayan. Lebih ke atas kelalaiannya menyebabkan orang. Iya, artinya begini Bapak, hak manusia ini tidak digugurkan, walaupun dalam keadaan kita lupa tidak sengaja. Kalau hak Allah ya dimaafkan. Kita lupa tidak sholat dimaafkan, kita lupa tidak sengaja melakukan perbuatan yang haram terkait hak Allah, ini dimaafkan. Tapi kalau hak manusia enggak. Walaupun kita dalam keadaan tidak sengaja. Ya misalkan contohnya saya dikepung oleh penjahat nih. Saya dikepung oleh penjahat. Penjahatnya menggunakan senjata tajam. Saya bingung, saya nggak ada senjata nih. Nah kebetulan saya lagi di depan rumah tetangga saya. Ada tiang besar, saya ambil, pecah, sampai rusak tiangnya. Penjahatnya kabur, tiangnya rusak. Harus ganti nggak saya? Ganti walaupun saya dalam kondisi apa? Terdesak. Karena itu hak manusia, nggak gugur Bapak ya. Hak manusia nggak gugur. Nah, ini keliru kalau sebagian orang, misalkan dia merusak barang orang tidak sengaja, lalu berkata,
Pemilik barangnya berkata, ganti rugi dong. Oh, saya kan nggak sengaja. Allah kan maha pemaaf. Masa kenapa Anda tidak maaf? Ya nggak paham berarti. Itu. Iya betul. Itu tetap kena ini apa, hak manusia tetap ditunaikan. Nah itu Bapak ya. Jadi itu tentang pembahasan tadi. Intinya kalau misalkan kita berburu hewan, lalu hewan itu terkena panah kita, peluru kita, lalu mati beberapa hari setelahnya, dan kita dapati cuma bekas luka dari tembakan kita atau panah kita di selain air, maka itu boleh kita makan. Tapi kalau matinya setelah beberapa hari kita temukan dalam keadaan mengapung di air, maka ini tidak halal dimakan. Nabi menyebutkan alasannya karena bisa jadi yang membunuhnya apa? Air atau panah kita. Ada dua kemungkinan, jauhi. Karena itu perkara yang samar. Nah, dengan ini kita selesai dari pembahasan. Kenapanya? Oh, ya, hewan buruan yang diharamkan. Ada artinya apa saja hewan buruan yang diharamkan itu? Ya, jadi hewan yang diharamkan untuk kita buru pertama yaitu hewan darat ketika kita ihram mau melaksanakan ibadah haji atau umrah. Ya tadi ayatnya la taqtul sayda wa antum hurum wa harrama alaikum saydul barri ma dumtum hurman. Itu diharamkan atas kalian hewan buruan yang ada di darat selama kalian menjalani ibadah ihram haji atau umrah. Artinya ketika kita pergi melaksanakan ibadah haji, pergi nih ke tanah suci, udah sampai mikot nih, kita kan ke mikot dulu. Misalkan anggap mikotnya kita di Madinah nih, berangkat dari atau jangan Madinah lah, misalkan ke Riyadh, Yaman, Yalamlam, daerah Yalamlam kita berangkat. Nah di tengah jalan ketika kita naik bis, oh itu ada rusa tuh. Kayaknya saya belum pernah makan rusa, kejar, tangkap, dibunuh. Boleh tidak? Haram. Haram. Apanya? Hewan haram buruannya atau hewannya? Hewan haram kita makan. Masih yang bunuh kita kan? Ya haram lah. Haram juga. Masih yang bunuh kita, yang mau haji itu. Iya haram. Kecuali kalau yang ngasih, yang bunuh ini bukan orang yang melaksanakan haji umroh, dan dia bunuh bukan karena perintah dari kita. Misalkan ada orang Yaman lihat, oh ini jamaah haji dari Indonesia ya, oh mereka ini orang-orang baik orang Indonesia ini. Buktinya banyak dari kita yang dihormati di Indonesia. Ayo udahlah, ditangkap ini rusak, lalu sembelih dan kasih. Boleh nggak? Boleh. Ya. Tapi kalau kita bilang ke orang yang mana, tolong tangkap itu tuh, rusak, nggak boleh ya. Nah itu karena perintah dari kita. Kalau kita dulu yang mana? Maksudnya? Kita yang bunuh. Oh, kita yang bunuh. Ya, itu merupakan perbuatan haram. Iya, nggak boleh. Oh, halal atau tidak? Allahu a'lam. Ya, kalau kita pendapat zahiriyah haram. Lebih aman dengan zahiriyah. Iya, kalau pendapat zahiriyah apapun yang haram maka tidak sah, tidak halal. Ya, nah, ini yang haram pertama itu, yaitu hewan buruan di darat bagi orang yang melaksanakan ibadah haji atau umroh. Hewan buruan di darat, Bapak. Artinya kalau di laut boleh. Boleh. Jadi misalkan seorang pergi dari Mesir mau melaksanakan ibadah haji, lewat Laut Merah kan? Mancing ya, boleh-boleh aja. Ini pertama, yang diharamkan yaitu hewan buruan yang ada di darat bagi yang haji dan umroh. Yang kedua, yang diharamkan hewan buruan yaitu yang ada di Mekah dan Madinah. Baik pelakunya orang yang haji umroh ataupun tidak melaksanakan haji dan umroh. Misalkan kita ke Mekah bukan untuk haji umroh. Misalkan saya jadi pelajar di Mekah, mahasiswa di sana. Lalu saya menyaksikan ada burung di situ, saya tangkap. Disembelih boleh nggak? Nggak boleh. Inilah keistimewaan tanah suci. Semuanya merasa aman. Jangankan manusia, hewan pun merasa aman. Kalau segala yang mengganggu boleh.
mau nyamuk atau apa, termasuk manusia sekali lagi. Ya, kan apa 5 hewan yang boleh dibunuh baik di tanah suci maupun di luar tanah suci. Di antaranya anjing, anjing gila ya. Lalu elang, ular, tikus, kalajengking itu boleh. Nah, para ulama menyatakan termasuk dikiaskan dengan 5 ini segala hewan yang membahayakan. Misalkan ada harimau misalkan di Mekah, maka boleh dibunuh karena membahayakan. Adapun selain itu nggak boleh. Makanya bahwa kalau kita nyaksikan keluar dari Masjidil Haram, kita saksikan banyak sekali burung kan di gedung-gedung, bayangkan nggak ada satupun yang ngambil. Coba kalau di Indonesia langsung hilang sekejap. Nah itu ya, ini yang kedua yang diharamkan, yaitu apa tadi, hewan. Udah habis waktunya ya, dan nanti insya Allah pertemuan berikutnya kita lanjut, waktunya habis ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum.